Hai guys, akan ada waktunya dalam hidup kita merasa kesal, cemas, khawatir, marah. Dan itu normal karena itu adalah bagian dari kehidupan, bukan begitu? Tapi gimana jika kemarahan tadi, kekesalan tadi, kekhawatiran tadi mengambil alih pikiran kita dan mengontrol kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan adalah tenang, calm down. Bagaimana caranya untuk tenang? Jangan kemana-mana, aku akan bahas di video ini. Ada hal pertama yang bisa kamu lakukan untuk membuat kamu merasa lebih tenang. Ketika kita sedang marah, kesal, kecewa, khawatir, kita cenderung bernafas cepat dan juga pendek. Jadi kayak kalian perhatiin nggak kalau kalian marah tuh kita cenderung bernafasnya tuh cepat dan juga pendek. Jadi yang bisa kita lakukan ketika kita ada di dalam posisi tersebut adalah tenang. Dan latihan pertama yang bisa kita coba adalah bernafas. Ya, bernafasnya bukan kayak regular bernafas gitu ya. Jadi ketika kita berada dalam posisi yang tadi aku bilang, just close your eyes, tutup matanya, terus breathe. Tarik nafas panjang. Lakukan 10 kali, 20 kali sampai kita benar-benar merasa lebih tenang, calm down. Dan hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mengakui kalau kita sedang berada dalam keadaan tersebut. Ya, jadi akuinlah, oke, saya marah, saya kecewa, saya kesal, saya sedang khawatir. Kalau memang kalian punya waktu untuk waktu lebih, kalian bisa juga membuat tulisan di dalam sebuah buku. Katakan bahwa aku merasa kesal karena begini-begini. Apa yang membuat aku kesal? Apa yang membuat aku marah? Apa yang membuat aku khawatir? Tuliskan semuanya. Karena ketika kita menulisnya itu, kita juga mengeluarkan energi, termasuk energi-energi yang tidak perlu, ya, energi negatif. Oke. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita tanya sama diri kita, apakah ini perlu? Seberapa besar ini akan ngefek ke kehidupan saya? Apakah ini akan benar-benar terjadi? Kalau ini terjadi, apa yang akan saya lakukan? Kalau ini tidak terjadi, ya nggak apa-apa juga gitu kan? Atau kita bisa mengubah cara berpikirnya, misalnya, oke, kenapa saya khawatir? Setelah saya tuliskan, oh saya khawatir karena begini. Kalau ini terjadi, saya begini. Nah, seringkali kita tuh khawatir, takut, marah, cemas untuk alasan yang bahkan kita nggak ketahuin. Jadi salah satu latihan yang bisa kita lakukan adalah menulis dengan detail kenapa kita merasa seperti itu. Oke, apa yang saya rasakan? Saya marah. Kenapa saya marah? Karena begini. Oke. Kenapa saya khawatir? Karena begini. Oke, kalau ini terjadi, saya bisa handle nggak ini masalahnya gitu ya? Saya bisa handle nggak ini? Kalau misalnya saya nggak bisa handle, apa yang bisa saya lakukan? Ya udah, kalau misalnya kita nggak bisa apa-apa, paling pasrah dan berdoa. Nah, latihan selanjutnya yang bisa kita coba itu juga adalah seperti mengambil sebuah benda yang kita benar-benar sukain gitu. Misalnya ada boneka, ada, kalau kalian punya kalung ya, liontin gitu, kayak kita kasih tahu sama diri kita bahwa oke, setiap saya melihat barang ini saya akan tenang. Atau misalnya kita ganti fokus kita, sekarang kita lagi fokus sama handphone, misalnya ngelihat message jadi marah-marah, misalnya ngelihat seseorang jadi bawaannya cemas, jadi khawatir gitu kan. Oke, setiap kali saya melihat daun hijau saya akan tenang. Atau setiap kali saya melihat boneka ini saya akan tenang. Atau misalnya kalian latihan seperti yang tadi aku bilang di awal, bernafas, like breathe, terus coba ganti fokusnya. Misalnya di dalam ruangan itu ada, let's say buku, let's say patung, lukisan atau apapun, diganti fokusnya. Terus mulai perlahan-lahan latihan breathe,
Dan latihan pernapasan, meditasi itu bisa juga. Dan kalau memang itu belum bisa membantu, kita bisa coba alihkan pikiran kita dengan musik. Jadi selain cara yang pertama tadi itu adalah, oke, aku recap. Cara yang pertama itu tadi adalah bernafas. Setiap kali kita merasakan ada energi marah, kesal, kecewa, khawatir dalam diri kita, breathe. Just breathe. Breathe. Itu karena benar-benar sangat membantu ketika kita dalam keadaan kayak gitu. Yang kedua tadi adalah kita bisa menuliskan emosi kita, menuliskan perasaan kita, mencari tahu kenapa, akarnya, sebabnya, terus apa yang akan terjadi ke depan. Yang ketiga itu kita bisa memilih sebuah benda untuk menjadi pusat kita, untuk mengalihkan pikiran kita supaya kita bisa lebih tenang. Atau kalian kalau misalnya kayak punya liontin atau barang kayak gitu, kalian bisa kayak bukan hipnotis ya, kayak bisa taruh di depan mata terus lihat gitu, diganti fokusnya. Terus cara-cara simpel yang mungkin udah banyak orang coba itu kita bisa dengerin musik, cari udara segar, pergi ke taman, pakai masker tapi ya. Bisa juga kita bervisualisasi, tahu kan? Visualisasi itu kita membayangkan diri kita tenang. Jadi ketika kita marah, tutup mata, oke, calm down, pelan-pelan. Dan ketika kita berada dalam emosi seperti itu ya, kayak marah, yang lain-lain, maksudnya emosi negatif, marah, kesal, kecewa, itu kita nggak usah lawan. Kita harus terima kita sedang marah, and that's okay. It's normal to be marah. It's normal kalau kita harus kecewa, khawatir, karena itu part of human being. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak kasih mereka ambil alih pikiran kita, ambil alih hidup kita gitu loh. Jadi kita yang harus kontrol mereka, bukan mereka yang harus kontrol kita. I know it's hard dan semua orang belum tentu bisa melakukan itu. Tapi kalau kita mau belajar setiap hari untuk kayak yang seperti yang selalu aku bilang, untuk selalu melakukan improvement kecil-kecil dalam hidup kita, itu akan bisa jadi kebiasaan yang baik dan akan menuntun kita untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Jadi amat sangat penting kita belajar untuk menjadi pribadi yang tenang dalam semua aspek kehidupan kita. Karena dengan tenang kita bisa mengambil keputusan lebih baik. Dengan tenang kita juga bisa menciptakan tubuh kita yang lebih baik. Jadi kita tahu ya, kalau kita marah itu sel-sel dalam tubuh kita juga tidak bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi dengan tenang kita bisa menciptakan kesehatan baik, kita juga bisa membantu menciptakan diri kita untuk mempunyai mental yang baik, yang sehat. Jadi mulai hari ini yuk kita belajar menjadi orang yang lebih tenang, calm down. Seperti ada pepatah bilang, everything will be beautiful in the end. Kalau belum beautiful berarti belum akhir, berarti belum the end. Ya kan, jadi nggak usah takut karena semua orang pasti pernah berada dalam posisi kayak gini, berada dalam keadaan kayak gini. Tapi selama kita paling tidak kita sadar kenapa kita merasa demikian, kita memiliki kesadaran bahwa kita sedang marah, kita memiliki kesadaran kalau kita sedang memiliki suatu emosi, itu sudah bagus. Dan lebih bagus lagi kalau kita punya kesadaran, oke, saya sedang marah, saya mau improve ini karena ini tidak bagus untuk hidup saya gitu. And by the way, kalau kalian coba cara-cara yang aku bilang di atas, terus kalian berhasil, kalian bisa komen di bawah cara yang mana paling efektif untuk membuat kalian tenang. Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya juga. Kalau buat aku, jujur yang paling berhasil itu adalah yang bernafas. Latihan bernafas every time. Kalau ketika aku marah, sedih, kesel, kecewa, aku selalu tarik nafas yang dalam. Aku latihan pernafasan itu supaya membuat aku tenang. Jadi kalau kamu coba cara-cara di atas, silahkan komen di bawah cara yang mana yang kamu pakai dan apakah itu efektif untuk kamu. Oke, sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di video improvement berikutnya. Silahkan subscribe untuk video-video seperti ini lainnya, akan banyak banget. Nanti kita akan bikin sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. I'll see you soon. Adios, bye, and keep shining.